Kristina gagal jadi paskibraka, Kadispora Sulawesi Barat siap dicopot. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau Kadispora Sulawesi Barat Hamzih mengatakan, siap dicopot dari jabatan jika terbukti bersalah sehingga siswa bernama Kristina batal berangkat ke Jakarta menjadi anggota paskibraka. Mengutip dari pojokselebes.com, jaringan suara.com, Hamzih mengaku tidak pernah melakukan kesalahan soal pembatalan pemberangkatan Kristina ke Jakarta akibat hasil pemeriksaan menunjukkan positif COVID-19. Hamzih mengaku yang mengeluarkan surat keterangan positif COVID-19 adalah Balai POM dan Dinas Kesehatan. Bagi saya, sebagai pemimpin Dispora, siap untuk dicopot dan diproses secara hukum jika terbukti bersalah. Itu tidak ada masalah bagi saya, ungkap Hamzih kepada pengunjuk rasa pada Senin 2 Agustus 2021. Hamzih mengaku siap dilaporkan ke polisi karena Dispora Sulawesi Barat memiliki bukti hasil swab tes PCR dari BPOM Mamuju menyatakan jika Kristina positif COVID-19. Jika ada hasil tes dari lembaga lain yang menyebut Kristina negatif dari COVID-19, Hamzih mengaku belum melihat suratnya. Silahkan dicopot, katanya mau dicopot Hamzih. No problem bagi saya. Tapi jangan lupa, di sini ada prosesnya, ada mekanismenya. Di sini ada hukum. Apakah benar di-COVID-kan? Silahkan dibuktikan dan laporkan, ujarnya. Sebelumnya, sejumlah mahasiswa mengatasnamakan Aliansi Peduli Sulawesi Barat menuntut agar Kepala Dispora Sulawesi Barat mundur dari jabatannya. Dengan alasan batalnya calon paskibraka atas nama Kristina dengan alasan di-COVID-kan. Setelah berunjuk rasa di kantor Dispora Provinsi Sulawesi Barat, masa aksi kembali melanjutkan aksinya di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat dengan tuntutan yang sama. Kemenpora menanggapi surat terbuka keluarga Kristina, calon anggota paskibraka asal Sulawesi Barat yang gagal berangkat ke Jakarta karena positif COVID-19. Deputi Pengembangan Pemuda Kemenpora Asrorun Niam Soleh mengatakan, penetapan calon paskibraka nasional atau Capasnas, wakil provinsi menjadi kewenangan penuh dari provinsi, termasuk penggantinya. Penggantian Capasnas Putri dari Sulawesi Barat atas nama Kristina kepada Anggi Fristiliata Muntuan dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat dengan pertimbangan hasil swab PCR tes Kristina positif COVID, ujar Asrorun dalam keterangannya pada Kamis 29 Juli 2021. Surat terbuka tersebut ditulis oleh Melkisedek Takatio terkait tidak diberangkatkannya salah satu calon paskibraka nasional dari Sulawesi Barat bernama Kristina karena hasil swab PCR tes positif COVID dan digantikan oleh Anggi Fristiliata Muntuan untuk mengikuti diklat paskibraka nasional di Istana Negara Jakarta. Asrorun menuturkan, sesuai dengan Permenpora nomor 14 tahun 2017, seleksi dan rekrutmen calon paskibraka nasional sepenuhnya diserahkan dan dilakukan oleh provinsi. Melalui rekrutmen dan seleksi tingkat provinsi, satu pasang, satu putra, dan satu putri terbaik sebagai utusan provinsi yang direkrut dan dikirim untuk menjadi paskibraka tingkat nasional. Level Injas Puan turun di bawah Bibip, cukup sampai di sini cintaku padamu. Ditulis oleh Jaya Wijaya di sewar.com. Ketika Puan pertama terpilih menjadi Ketua DPR, penulis sangat senang dan berharap Injas bisa menjadi anggota DPR yang menjaga Indonesia dari paham-paham seperti khilafah HTI lewat jalur legislatif. Sampai penulis membuat artikelnya loh. Lalu, ketika insiden matikan mic, penulis membela Injas Puan dari serangan fans Demokrat dan juga PKS. Karena menurut penulis, Injas Puan hanya menjalankan tugas agar apa di DPR tertib dan tidak digunakan sebagai bahan drama oleh partai yang Dewan Pembinanya senang drama. Penulis sangat terkagum-kagum ketika Injas Puan dengan beraninya memperingatkan Sumatera Barat agar tetap sesuai dengan Pancasila. Penulis siap pasang badan untuk membela Injas Puan dari serangan kadrun. Karena penulis juga melihat kalau sekarang Sumatera Barat sudah banyak disusupi paham terbiah PKS yang menjadikannya sebagai provinsi dengan indeks pembangunan manusianya paling rendah di Sumatera. Intinya penulis sangat-sangat mendukung Injas Puan dalam berjuang buat negara dengan seluruh cinta dan rasa sayang yang penulis miliki. Namun rasa cinta yang penulis miliki mulai berkurang saat beberapa bulan lalu Puan lebih mementingkan rakyat Palestina untuk mendapatkan vaksin. Padahal rakyat Indonesia sedang menunggu dan membutuhkan. Rasa cinta tersebut semakin musnah setelah belakangan ini Puan cari perhatian kepada masyarakat dengan memajang baliho di mana-mana dengan kalimat kepak sayap kebinekaan. Penulis hanya bisa tertawa miris.
Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan agama, begitu mudahnya Puan lupakan, demi sebuah isu Palestina yang hanya menyenangkan kelompok mayoritas. Jadi di mana kebinekaan yang Puan gembor-gemborkan? Jika sebelumnya penulis masih bisa bernyanyi, menyakitkan bila cintaku dibalas dengan dusta, namun mencintaimu takkan ku sesali, karena aku yang memilihmu. Maka sekarang penulis benar-benar menyesal sudah pernah mengagumi seorang wanita, bahkan mencintainya. Padahal wanita tersebut berasal dari partai yang penulis sukai sejak belum bisa mencoblos, yaitu PDIP. Saat itu penulis begitu sedih ketika Megawati gagal menjadi presiden, dikalahkan oleh Gus Dur lewat aksi poros tengah yang dibawa Amin Sengkuni Rais. Jika diingat-ingat, penulis merasa bodoh dulu harus sesedih itu. Karena nyatanya sampai saat ini, hanya Gus Dur lah satu-satunya presiden yang berani membela kepentingan minoritas. Berani berentang kelompok yang merasa mayoritas, jika hal tersebut demi kepentingan bangsa. Karena Gus Dur lah, penulis saat ini bisa melihat sosok seperti Ahok. Dan karena Gus Dur lah, tidak ada perbedaan yang timpang lagi antara mayoritas dan minoritas. Semua punya hak yang sama dan bisa bersuara. Memang suara minoritas masih tidak terlalu didengar. Tapi setidaknya karena perjuangan Gus Dur, semua orang bisa bersuara tanpa memandang apa suku Anda, apa agama Anda. Di sisi lain, penulis mulai apatis dengan politik. Dan penulis mulai meragukan rasa suka penulis kepada PDIP. Partai yang penulis sukai sejak belum bisa mencoblos di pemilu. Satu-satunya alasan penulis masih bertahan dengan PDIP karena hanya partai PDIP yang saat ini posisinya masih tegas sebagai antitesis dari kelompok pro-khilafah seperti PKS. Karena hal tersebut penulis begitu kecewanya dan tertusuk rasa hati ini ketika Puan menurunkan derajatnya seperti Bibip bahkan di bawahnya. Pemimpin dari kelompok yang jelas-jelas pro-khilafah. Memajang foto di jutaan baliho yang tersebar di seluruh Indonesia, mengingatkan penulis kepada baliho Bibip yang tersebar di seluruh Jakarta, yang tujuannya memang untuk propaganda sebagai tokoh perlawanan terhadap pemerintahan yang sah saat ini. Bibip memajang baliho jelas tujuannya, maksud, dan perjuangannya. Sedangkan penulis tidak bisa melihat apa perjuangan penting yang Puan sedang lakukan dengan memasang baliho di seluruh Indonesia. Walaupun penulis tidak setuju dengan perjuangan Bibip, tapi penulis merasa lebih miris lagi ada anak dari ketum partai yang memasang baliho bahkan tanpa arah yang jelas. Apa sih urgensinya buat rakyat di masa pandemi ini? Memajang baliho di seluruh Indonesia. Bibip masih mending, balihonya disembah-sembah oleh para kadrun, sehingga menjadi hiburan yang sangat lucu bagi rakyat Indonesia. Ini baliho Puan malah membuat rakyat seluruh Indonesia menjadi muak. Sudahlah Puan, akhiri kekonyolan ini. Berapa banyak lagi orang yang mencintaimu akan patah hati melihat tingkah inces sejauh ini. Patah hati itu berat, biar penulis saja